Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita terus memikirkan kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita akan melanjutkan pemikiran kita tentang the servant leaders yang terambil dari Matius pasal 20. Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28. Ini sudah kita bacakan kemarin, kita sudah berbicara tentang servant leaders, panggilan bukan model. Yang kedua, pemimpin yang berbasiskan pertobatan. Maka sekarang kita akan membicarakan the servant leaders adalah pemimpin yang memiliki penguasaan diri. Saudaraku yang kekasih, ini menjadi sesuatu yang perlu untuk kita pikirkan bersama-sama. Memiliki penguasaan diri, Alkitab mengatakan, barang siapa hidup di dalam roh, dia akan berbuah. Dan buah roh adalah bla 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 bla, penguasaan diri. Itu kita bisa baca di dalam Galatia pasal 5, 21 dan seterusnya. Nah, penguasaan diri menjadi sesuatu yang sangat perlu untuk kita cermati bersama-sama. Di dalam 2 Petrus 1, Petrus juga pernah mengatakan supaya tiap orang yang beriman menambahkan kepada imannya kebajikan. Kepada kebajikan apa? Pengetahuan. Pada pengetahuan apa? Penguasaan diri. Sehingga penguasaan diri ini menjadi sesuatu yang sangat perlu. Loh, kalau orang sudah beriman baik ya, banyak pengetahuan, kalau nggak bisa menguasai diri, bisa jatuh pada kesombongan. Nah, karena itu prinsip pertama, bagaimana pemimpin yang melayani itu adalah pemimpin yang menguasai dirinya, maka ia tidak akan pernah lupa diri. Saudara-saudara yang kekasih, tidak lupa diri menjadi sesuatu yang sangat perlu ketika kita melanjutkan di dalam karier kepemimpinan kita. Makin bertambah-tambahnya pengetahuan, makin bertambah-tambahnya kemampuan, membuat kita akan terus semakin dibutuhkan oleh banyak orang. Nah, ini penting, ini harus hati-hati sekali. Ini titik-titik yang memang menggiurkan di mana orang mudah untuk tergelincir sehingga kemudian jatuh dari tujuan yang murninya. Sehingga kemudian dia tidak lagi dalam rangka menjadi pemimpin yang melayani Tuhan lewat orang di sekitarnya, tetapi bisa jadi pemimpin yang melayani diri. Karena dia sudah lupa diri, lupa pada panggilannya. Itu sebab pertobatan menjadi tuntutan penting pada seseorang yang mau menjadi pemimpin yang melayani tadi itu, the servant leaders itu. Nah, oleh karena itu saudara, ia tidak boleh lupa diri karena berbagai hal yang bertumbuh berkembang di dalam kehidupannya. Berbagai kemungkinan karena dia sekarang makin go public istilahnya begitu ya. Diundang sana sini, bicara sana sini. Saya melihat banyak sekali orang tidak siap untuk menjadi terkenal. Sehingga kemudian sesudah terkenal ia berubah. Ya, banyak orang berkeluh kesah. Kalau orang diundang karena sulit jadwal makin padat tentu tidak mengapa ya. Tetapi banyak orang kemudian menjadi sok sibuk, sok sulit, sok susah dan seterusnya. Ini memang jadi repot saudara. Saya bisa memahami kalau orang banyak jadwal menjadi sulit. Karena saya sendiri mempunyai jadwal yang sangat padat di dalam seluruh kegiatan yang saya mesti bagi-bagi. Mengurus lembaga MIKA yaitu pendidikan di pedesaan. Mengurus lagi lembaga PAMA ini. Siaran radio, televisi. Mengurus lagi tabloid Reper Mata sebagai media cetak. Di mana saya menulis. Jadi tiap edisi saya mesti ada 2 tulisan. Sementara sebulan ada 2 kali berarti 4 tulisan. Belum lagi memonitor ini itu dan rapat lain-lainnya. Sehingga saudara tentu saja waktu tersita untuk kegiatan rutin itu. Lalu pelayanan di sana sini. Sehingga itu pun harus dibatasi. Jujur yes, pada waktu kita merasa penting, pada waktu kita merasa mulai dibutuhkan orang, ada godaan untuk menjadi sombong? Ya, jujur saja. Ini menjadi perlawanan yang sangat serius. Saya beruntung punya orang-orang yang dekat dengan saya, kawan-kawan saya, yang selalu menjadi inspirasi untuk saya berjaga diri. Ya, ini perlunya tim dalam hidup kita, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, jangan sampai kita terjebak di perangkap itu. Jangan sampai kemudian kita merasa seperti orang penting. Ya, pembicara-pembicara rohani yang kemudian bikin tarif, yang ribut bicara soal urusan PK misalnya gitu ya. Ironis juga kan kita ini. Kalau Anda bagus, Anda baik, Anda luar biasa, Anda direspek orang, berkat akan datanglah. Iya. Semakin tawar-menawar, itu memalukan, menghina diri itu. Kita mesti sadar sebagai seorang pemimpin yang berjiwa besar, melakukan tugas panggilan dalam takut akan Tuhan sehingga tidak menjadi lupa diri. Itu perlu sekali. Nah, jadi memiliki penguasaan diri membuat kita tidak lupa diri, tidak menjadi sombong di tengah
pencapaian-pencapaian yang ada baik dari akses maupun pengetahuan. Ini perlu. Sehingga dia tetap mampu mengendalikan dirinya. Yang kedua menjadi juga penting adalah dia tidak hanyut oleh fasilitas. Kalau orang kemudian semakin tinggi, semakin dibutuhkan, maka semakin banyak fasilitas yang datang kepada dia. Nah ini dia tidak boleh mabok terhadap fasilitas. Kalau dia mabok terhadap fasilitas maka gawatlah dia. Ya, ini harus hati-hati. Satu waktu saya diundang untuk menjadi sebuah penjara di sebuah kota. Lalu saya diberikan hotel di bintang 5, lalu kamarnya suite. Saya agak resah. Pas saya pergi dengan anak saya tentu saja senang. Ya, di suite room di bintang 5, lari sana, lari sini. Ya, ada kamar tidur kita, ada ruang tamu yang terpisah begitu kan. Tentu dia lari sana, lari sini. Dia pasang dua-dua TV. Sementara saya mulai berpikir. Lalu kemudian saya diundang lagi, saudara. Yang saya minta adalah, boleh nggak saya jangan di hotel itu? Oh kita kontrak Pak. Oke tidak mengapa. Tetapi tolong kamar saya jangan kamar itu. Yang menarik saya ditanya, apakah kurang? Oh. Bukan kurang malah berlebih. Saya minta yang biasa saja. Nah saudara, saya dapat kamar yang biasa. Kemudian karena permintaan saya bilang saya nggak mau lagi kalau kamar itu yang dikasih. Nah kemudian kita dalam berdiskus dengan teman, lalu teman bilang, loh Pak nggak apa-apa dong, Bapak terima dong. Ini case-nya beda, saya diundang untuk khotbah. Ya, ini bukan di mana kita kumpul, misalnya pas ada retreat yang punya hotel ngajak dikasih kamar bagus, atau pas lagi liburan diberi facility, itu kan lain cerita. Ini saya dalam rangka betul-betul pergi untuk pelayanan khotbah, ya, lalu diberi fasilitas yang menurut saya berlebihan. Kenapa saya harus terima? Saya tidak mau kalau kemudian saya bergantung pada satu nilai yang harus ada yang mengakibatkan saya bisa-bisa jadi berubah. Maka saya tolak. Ada yang bilang enggak dong Pak itu berkat Tuhan. Saya bilang lain. Case-nya saya sadar betul. Ya. Jadi saya pikir bukan. Nah jadi ini menjadi bagian-bagian yang perlu dipikirkan saudara. Yang perlu digumuli. Sehingga dengan demikian saya tidak mau ambil itu. Karena saya tidak mau terganggu. Lalu saya terbiasa, termanjakan, akhirnya saya nggak mau yang lain lagi. Bagi saya ini saya mau merangkap diri saya gitu loh. Sehingga saya harus hati-hati, saya tahu dirilah, saya tahu siapa. Hari ini saya oke-oke, besok bisa bahaya kan. Maka saya mesti jaga diri saya. Itu sebab saya tidak terima. Nah, di dalam situasi seperti itu. Kenapa? Karena saya harus hati-hati. Kenapa? Karena saya bisa jatuh dengan berbagai fasilitas. Tidak semua fasilitas itu mengangkat nilai kerja kita, bahkan seringkali membuat kita terlalu nikmat di sana dan terikat di sana. Itu bahaya sekali. Nah oleh karena itu saudaraku yang kekasih, saya harus berjuang dan terus mengerjakan banyak hal untuk memperbaiki banyak hal supaya bisa diselesaikan. Nah ini menjadi pertandingan yang tidak sederhana saudaraku. Ini harus dilakoni, ini harus dibereskan. Sehingga akhirnya di dalam pergumulan-pergumulan itu kita perlu untuk memikirkan, menimbang, mengenal diri dengan baik. Siapa saya? Supaya kita tidak terjebak pada perangkap yang salah. Siapa saya? Sehingga kita bisa melakukan apa-apa yang menjadi penting dalam kehidupan ini. Siapa saya? Sehingga kita bisa melakoni hari-hari kita. Menjadi hari-hari yang menyenangkan hati Tuhan kita. Itu perlu. Nah oleh karena itu saudaraku, fasilitas bukanlah barang berhala, juga bukan barang yang salah. Tetapi hati-hati kalau kemudian kita hanyut karena itu sehingga kehilangan tujuan. Karena itulah perlu penguasaan diri. Kalau memang perlu ambil, kalau tidak perlu jangan. Kalau itu mengancam nilai-nilai diri, kemungkinan kenikmatan yang menghanyutkan, jangan ambil. Lebih terhormat kita berjalan di jalan yang kita jalani sekalipun terasa kering dan berbatu. Tapi seringkali itu memberikan keuntungan yang luar biasa karena membuat kita menjadi semakin hari semakin bermutu. Jadi kita harus memperhatikan saudara. Supaya kita tidak hanyut oleh fasilitas. Apalagi kalau kemudian jadi gila fasilitas. Nah, ini lebih repot lagi. Karena memang kecenderungan orang tadi. Ketika dia semakin besar semakin lupa diri karena semakin terkenal kan. Sehingga cenderung sombong. Nah diikutin. Fasilitas juga gila-gilaan. Ya mobil kalau ini nggak mau, hotel kalau nggak ini nggak mau, kalau nggak bintang sekian nggak mau, kalau nggak kamar ini nggak mau. Oleh karena itu kita perlu hati-hati sekali. Tujuan mau kemana? Kalau ke desa nggak mau, ke pinggiran nggak mau. Waduh, kita bahaya. Kita kehilangan semangat yang justru didemonstrasikan oleh Yesus Kristus yang meninggalkan surga mulia, meninggalkan seluruh fasilitas untuk datang ke dunia dan melayani. Aneh kan kalau kita justru mengejar fasilitas.
Karena itu banyak sekali kebingungan-kebingungan yang muncul dalam dunia rohani. Ya. Sehingga banyak sekali akhirnya pemimpin-pemimpin agama jauh lebih kaya raya dibandingkan hidup oleh umatnya. Sementara umat biasa-biasa saja misalnya. Tentu tidak ada yang salah kan dengan mobil dan rumah. Tapi ketika itu serba wah, itu perlu perenungan yang tersendiri, perlu kejujuran untuk menilai diri. Jadi jangan sampai hanyut oleh fasilitas itu. Nah, ini berbahaya sekali. Nah, oleh karena itu ini menjadi peringatan-peringatan penting bagi kita. Sebagai seorang servant leaders, pemimpin yang melayani harus menjadi pemimpin yang memiliki penguasaan diri. Yang ketiga tentunya juga jangan terbawa arus, saudara. Pemimpin yang menguasai diri dia tidak akan terbawa arus. Arus mau bertiup kemanapun dia selalu mempunyai tujuan. Kalau arus sejalan dengan tujuannya dia berbahagia karena mempercepat langkahnya. Tapi ketika arus berbeda dengan tujuan dia akan melawannya. Tidak peduli berapa capeknya, tidak peduli berapa sulitnya. Karena tujuannya sudah jelas. Kalau dia mau ke barat, maka ke baratlah dia. Mengalir deras ke timur, ia akan melawannya. Tapi kalau pas arus ke barat, ia mengikutinya. Karena pas dengan tujuannya. Ia mampu memanfaatkan tiap situasi kondisi yang ada. Tetapi dia tidak bisa dimanfaatkan oleh sekitarnya. Ah, ini yang hebat. Jadi penguasaan diri itu membuat kita mawas diri. Was-was terus. Sehingga kita tahu mana yang harus, mana yang tidak harus. Ya, sehingga kita tahu bagaimana memainkan peran itu dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu kita jangan sampai hanyut, jangan sampai terbawa arus itu, saudara. Nah, ini menjadi bagian yang perlu untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita menjadi orang-orang yang bermutu dalam hidup pelayanan kita, dalam hidup pengabdian kita. Kita menjadi orang-orang yang bermutu, yang bisa memainkan peran itu dalam hari-hari kita. Ini perlu. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, bagaimana kita penting untuk memainkan peran dalam kehidupan kita. Bagaimana kita penting untuk tidak terbawa arus. Itu menjadi sesuatu panggilan yang serius dalam kehidupan kepemimpinan. Sehingga betul-betul menjadi orang yang tahu membawa orang yang dipimpinnya kemana. Sehingga yang dipimpin akan selalu merasa tenang, aman, nyaman. Ini perlu. Nah, penguasaan diri itu pada tiap pemimpin amat sangat penting. Karena situasi yang tiba-tiba goncang, misalnya situasi yang tiba-tiba nggak karu-karuan. Pemimpin mesti bisa menguasai diri sehingga dia tidak terbawa arus lalu ikut kasakusru. Ya, gimana yang dipimpin, yang buradul semuanya. Ya, ini perlu. Sehingga dengan demikian saudaraku yang kekasih, jangan mudah terpancing kepada situasi yang ada. Arus yang mengalir ke sini dan ke sana. Jangan terjebak istilah aji mumpung. Itu sungguh tidak bijak dalam kehidupan ini. Ya, penting penguasaan diri. Karena itu ambisi harus bisa dikendalikan. Banyak orang berbicara misalnya partai ideologi lah, platform lah, omong kosong semua. Atau pada akhirnya apapun akan bisa untuk dinegosiasikan. Karena platform seringkali terabaikan. Karena itu akhirnya yang penting adalah bagaimana keuntungan yang didapatkan. Bukan bagaimana platform jadi sama. Ya, kebanyakan basa-basi sebetulnya. Kalau platform bisa sama dari kemarin-kemarin jangan jadi 2 partai ya. 1 partai saja. Tapi siapa yang mau jadi kepalanya? Karena memang semua tujuannya justru itu. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini ada perlu pencerahan, pencerdasan dan kesadaran yang penuh pada diri kita untuk kita memahami fakta-fakta hidup sehingga kita tidak terbawa kepada satu arus yang salah. Ya, bagaimana kita harus memainkan peran kita dalam kehidupan kita. Nah, ini perlu. Sehingga di dalam bagian-bagian seperti itu kita menyadari betul apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hari-hari kita supaya itu menjadi bagian yang perlu untuk dikerjakan di dalam mencermati seluruh pergumulan-pergumulan yang ada. Jadi jangan terbawa arus lah. Ini perlu. Sehingga dengan demikian kita menjadi kuat. Nah, ini akan membuat seorang pemimpin yang menguasai diri, memiliki penguasaan diri itu konsisten kepada tujuannya. Menarik ya. Dia akan terus berjalan menuju tujuan yang menjadi titik yang akan digapainya bersama dengan orang yang dipimpinnya. Ya, tidak melenceng ke kiri, ke kanan. Ya, tidak melenceng kemanapun kecuali tepat kepada tujuan. Karena dia tahu ke sana dia harus mengarah. Karena dia tahu memang itu panggilannya dan bukan yang lainnya. Ini memerlukan sebuah keberanian, ketegaran dalam kehidupan. Maka penguasaan diri itu omong kosong tanpa sebuah basis pertobatan. Penguasaan diri tidak akan pernah menjadi teguh dan kuat sejati kalau bukan karena pertobatan. Maka dinamika hubungan dia di dalam kehidupan keseharian sangat
ditentukan hubungan dia dengan Tuhan. Itu pemimpin yang akan serta-merta mampu menguasai diri. Popularitas boleh menggunung, ketenaran boleh menjadi luar biasa, fasilitas mau bertambah, tidak ada yang berubah pada dia. Kecuali mungkin pakaiannya sedikit berubah, kecuali mungkin mobilnya sedikit berubah, tetapi jiwa, hati, dan lain-lain tidak. Katakanlah seorang presiden sebelum presiden yang gak ada pengawalan dong ya. Tetapi begitu jadi presiden, fasilitas negara ada, dia ada pengawal dan lain-lain. Tapi kalau dia kemudian lupa diri lalu jadi sombong, ya seperti kacang lupa kulit orang bilang, ya sudahlah, maka tahulah kita dia bukan the servant leaders. Kalau kemudian dia gila-gilaan dengan fasilitasnya dan membuat dirinya menjadi bagaikan raja di raja, tahulah kita dia payah. Maka di situ dia sudah tidak lagi konsisten pada tujuan. Karena akhirnya fasilitas menggelapkan mata, tujuan dibelokkan, arah menjadi salah. Dia tidak lagi konsisten terhadap panggilannya. Karena itu banyak sekali dalam partai politik kampanye dan berjalannya pemerintahan beda. Membuat orang jadi enek. Muak gitu kan. Ngeliat sini muak, ngeliat situ muak. Ini fakta saudara. Maka dalam kemuakan yang kita lihat akibat perilaku beberapa orang dalam kehidupan. Kemunafikan. Membuat banyak orang-orang yang dipimpin atau rakyat itu menjadi kecewa berat. Ternyata gini. Nah, itu tidak konsisten tadi itu. Sehingga kalau kita ngelihat dalam politik itu mudah sekali ya. Kampanye dan pemerintahan kan bentangan jaraknya pendek sekali. Selesai kampanye menang, selesai menang kan langsung memerintah. Tahu-tahu langsung berubah pula lagi. Halama gitu orang bilangnya. Tapi itulah fakta-fakta yang menyedihkan. Yang dengan segera mudah kita tonton dalam kehidupan keseharian. Ketika banyak orang tetap menjadi tokoh. Lebih disebabkan tidak ada tokoh lain yang bisa dimunculkan oleh media. Ironis. Sehingga tokoh-tokoh tadi pun tak layak disebut tokoh. Karena oportunis. Orang yang konsisten pada tujuan berani rugi. Karena kemenangan bukan bagaimana dia menggapai keuntungan. Kemenangan salah satunya adalah apa? Yaitu konsisten pada tujuan. Sehingga pun kalah suara pun tidak menjadi apa-apa. Terhormat. Karena konsisten pada tujuan. Ini perlu. Nah jadi saudaraku yang kekasih. Di dalam bagian-bagian seperti inilah sebetulnya kita perlu membangun satu kesadaran yang penuh dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa jadi pemimpin-pemimpin yang diharapkan. Pemimpin-pemimpin yang hebat. Hal ini berlangsung dan berlaku dalam kehidupan semua kita. Dimanapun kita memimpin, ingat di dalam rumah pun bisa saja. Banyak orang disebut orang KB, orang kaya baru. Ya, yang baru kaya sombongnya luar biasa. Tampil gayanya, orang bilang bikin enek gitu ya. Maklum, orang KB. Orang kaya baru penyakitnya selalu jadi begitu. Ya orang kaya lama beda. Dia sudah lama kaya, dia tahu bagaimana memainkan perannya. Dia nggak kaget untuk itu. Banyak orang tidak menduga, banyak orang tidak menyangka dia bisa kaya. Ini realita hidup. Nah oleh karena itulah perlunya kebijakan dari kita untuk memahami betapa hidup dari hari ke hari menjadi sebuah pergumulan-pergumulan yang serius yang harus disikapi. Betapa seringkali kita salah kaprah dalam mengerti kehidupan ini. Sehingga kita salah bertindak, salah berbuat dalam hari-hari kita. Sehingga kita tidak lagi melakukan apa yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Nah jadi saudaraku yang kekasih. Bagaimana orang-orang yang bisa menguasai diri karena memiliki penguasaan diri tadi. Menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Yang tidak terkejut, tidak kaget dan tidak berubah. Tetapi konsisten dalam arah. Menjadi orang-orang yang hebat yang terus bergerak maju. Menggapai apa yang sudah menjadi cita-cita digariskannya di awal. Dia tidak berubah karena sudah ada 5 atau 7 langkah di depan. Apa yang mau dicita-citakan, mau dicapai, itu yang ditujunya. Ya tidak peduli tawaran kiri kanan. Apa yang mau dicapai, itu yang dijalaninya. Kalaupun tidak menjadi tenar, kalaupun tidak menjadi hebat, kalaupun kemudian merosot, kalaupun kemudian mengalami kerugian, hebat. Ya konsisten pada tujuan. Karena dia tahu semua itu adalah konsekuensi dari apapun yang kita lakukan. Itu adalah sebuah konsekuensi logis. Karena hidup selalu beresiko. Mana bisa tidak. Tetapi tujuan jangan dipelacurkan. Jangan dijual murah. Iya. Nah, itu sama saja kita melacurkan diri kita kan. Nah karena itulah belajarlah jadi orang berharga. Orang berharga adalah orang yang bisa menguasai dirinya. Mengendalikan dirinya. Sehingga dirinya tetap pada posisinya. Sehingga dirinya tetap menjadi berharga. Itu perlu. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, biarlah semua kita menyadari akan panggilan kita, menyadari hari-hari kita dan hidup kita, supaya kita bisa berlaku seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan kita, dan kita tidak menjadi salah dalam panggung kehidupan ini, sehingga kita bisa memainkan peran dengan tepat, melakukan apa yang menjadi kehendak Dia. Ingat dirimu,
mulailah dari engkau. Dalam pekerjaanmu, karirmu naik, awas. Jangan lupa diri, bisa menguasai diri. Banyak hubungan rumah tangga suami istri mulai rusak, mulai kacau, tak lagi harmoni. Kenapa? Karena justru rumah mereka mulai bertumpukan dengan fasilitas. Aneh ya, tapi nyata. Ironis. Banyak orang-orang dalam pelayanan kemudian mulai menghilang dari pelayanan. Tahu kenapa? Karena sukses pekerjaannya. Sehingga dia tidak punya lagi waktu sisa terlalu banyak untuk gereja. Ironis. Terlalu banyak kita manusia hidup tidak konsisten pada tujuan kita, pada panggilan kita. Sehingga hidup kita memang jadi cenderung murahan. Karena bisa dibeli dengan harta. Karena kita berubah karenanya. Semangat menemukan jati dirimu. Selamat menemukan penguasaan diri. Supaya tidak terjebak. Sekalipun tak nikmat. Tapi kita mesti berani hidup seperti yang Tuhan mau, bukan? Karena itu saudara mesti berani melawan arus itu. Saudara mesti berani bertanding dalam kehidupan ini. Sehingga sungguh-sungguh di dalamnya kemuliaan nama Tuhan dikumandangkan. Saudara boleh tampil sebagai pemenang. Selamat untuk menjadi pemimpin yang sungguh-sungguh, yang menguasai diri, yang mengendalikan diri, yang berkarya tanpa henti. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang menuntun membimbing kami di perjalanan kehidupan. Kami berdoa supaya Tuhan memampukan kami hidup sesuai kehendak Tuhan. Sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu senantiasa. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, ajari kami. Supaya kami kuat berjalan di jalan-Mu. Mengendalikan diri dengan hidup taat pada perintah-perintah-Mu. Kami serahkan segenap hidup kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuntun pimpin kami dalam kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa, kami bersyukur dan terus mohon pimpinan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.